Halo, kembali lagi bersama dengan saya Sabiru Natalegawa di podcast Senam Otak. Makanya mikir dong. Oke, jadi kali ini saya juga dikenal sebagai Novel J. Rangkuti. Ya, panggilan saya adalah Sabiru Natalegawa atau mungkin dipanggil Sabiru saja. Video ini saya dedikasikan khusus untuk menjadi mercusuar bagi individu penyandang autisme. Saya merupakan penyandang disabilitas autisme dan telah mendapatkan diagnosa resmi dari tenaga kesehatan, tenaga profesional, khususnya psikolog dan psikiater pada saat saya masih berusia 5 tahun. Jadi video ini saya tujukan dan saya maksudkan sebagai lighthouse atau mercusuar bagi teman-teman penyandang autism di luar sana. Baik itu bagi teman-teman penyandang autism di luar sana maupun yang tidak memiliki autism sama sekali, begitu. Video ini dikhususkan bagi kita sebagai sesama manusia, baik yang mau mendengar maupun yang tidak mendengar, baik yang memiliki empati maupun yang tidak memiliki empati sama sekali. Setidaknya kita dapat mengheningkan cipta, kemudian dari mengheningkan cipta itu timbullah sebuah rasa kepermakluman, ya. Rasa kepermakluman, rasa ingin menyimak, kemudian rasa ingin mendengar, begitu. Lalu dari hal itu pula akan timbul rasa bersimpati, meskipun sebenarnya ada rasa ketidaksukaan, tetap saja semua itu pada dasarnya murni dan penuh dengan sukacita, dengan kasih, dan dengan kasih sayang tentunya. Nah, mmm, di sini saya ingin sedikit, menyatakan bahwa video ini itu adalah, sebagai obrolan pembuka bagi saya kepada teman-teman, dengan autism di luar sana, individu autism. Saya menyapa, "Halo, salam kenal teman-teman semuanya. Saya Sabiru," mungkin juga saya bisa dipanggil sebagai, eee, Arang atau Naval atau, Rangkuti, begitu. Yap, sekali lagi salam kenal. Jadi saya ingin bercerita mengenai, obrolan pembuka tentang autism ini tentunya, gitu. Jadi agar kami tidak disalahpahami ya, karena tentu saja salah paham itu adalah hal yang sangat-sangat, eee, fatal ya. Jadi kesalahpahaman itu perlu diluruskan gitu. Seperti contohnya begini, contoh adalah hal yang sangat sering saya lakukan pada individu seperti saya dengan autism. Autismnya contohnya dan kasusnya pada diri saya. Saya sering seperti membuka, menutup, membuka, menutup, membuka, dan menutup lagi sesuatu, seperti membuka, blokir, kemudian menutup, blokir, membuka, blokir, menutup, blokir, dan itulah yang saya lakukan. Jadi begitu teman-teman semuanya. Buat teman-teman mungkin di empati ya, masyarakat, pemerhati autism Indonesia, kemudian ada juga organisasi lain non-profit seperti, Peduli Autisme Indonesia, kemudian Sahabat Autisme, dan masih banyak yang lainnya, begitu. Jadi mungkin ini videonya sudah berjalan sekitar beberapa menit, saya yakin ini juga jaraknya agak cukup jauh. Setelah setelah melalui berbagai macam purnama, tentu saja saya, berkat, kemudian anugerah, kemudian bencana, kemudian sukacita, dukacita ya. Saya tahu masing-masing dari kita semua punya ceritanya masing-masing, tapi izinkan saya di sini kali ini berbagi tentang cerita yang saya rasakan, begitu. Tentu saja ada satu hal yang paling saya takutkan sebagai individu dengan autism di dunia ini, mmm dan saya sudah menemuinya beberapa tahun yang lalu. Rasanya sungguh tidak enak dan mungkin masuk ke dalam zona di mana, depresi itu terjadi, ya. Jadi ada ruang di dalam
eee, pemikiran dalam neurologis kita gitu ya, proses, cara bagaimana otak kita bekerja gitu. Tidak semata-mata hal ini adalah, "Oh, ini pasti karena diguna-guna," bukan seperti itu. Ini adalah ilmu hitam, ilmu sihir, bukan seperti itu. Dan ini murni adalah apa yang otak kita, pancarkan ya. Bukan berarti saya individu dengan autism ini sebagai pembuka dulu saja ya, sebelum saya cerita dari masa kecil saya. Mmm, depresi itu. Depresi itu sangat-sangat, seperti, lubang kelam yang dalam ya, itu kalau saya boleh membicarakan, mendeskripsikan bagaimana rasanya. Sangat membunuh ya, jadi bukan membunuh, tapi lebih kepada mengekang secara perlahan. Depresi itu jadi jangan mungkin ya, saya nggak tahu ini statement saya gitu. Apakah autism bisa mengalami depresi? Ya sebagai anak manusia tentu saja yang masih memiliki, otak gitu yang berfungsi, mungkin ya, depresi bisa menyerang autism gitu. Individu dengan autism bisa gitu. Dan derajat pada individu dengan autisme itu kan berbeda-beda gitu. Ada yang, tinggi, kemudian, sedang, kemudian rendah begitu. Jadi saya lagi ngide aja kebetulan ini juga tadi, ini pukul 1 dini hari, waktu Indonesia Barat ya, ini saya ngide gitu kan, ini adalah batik yang merupakan kenang-kenangan dari Kamala Nagari pada saat itu episodenya, LPDP PK 207, sebuah gebrakan dalam diri saya yang membuat saya keluar dari zona depresi itu, gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada lembaga pengelola dana pendidikan yang sudah mengangkat derajat saya, ya, eee, walaupun sebelumnya, saya sudah memiliki beberapa hobi, beberapa pekerjaan juga gitu kan, tetapi this is a very eye opening gitu ya. Ini saya ucapkan dengan aksen bahasa Inggris Indonesia saya, this is a very eye opening begitu ya. Ini sangat membukakan, mata, membukakan cakrawala saya menjadi penerima beasiswa dan tentu saja membawa misi tersendiri, untuk membantu sesama disabilitas. Pertama prioritas saya yaitu tadi, membantu tunanetra, teman-teman saya yang tunanetra, Persatuan Tunanetra Indonesia, kemudian YPDN, Yayasan Peduli Disabilitas Netra, kemudian mungkin, setelah itu membantu sesama individu dengan autism gitu. Jadi mulai kita masuk ke dalam cerita. Sebentar, sambil saya ngobrol, juga sambil saya, mencoba untuk, memperlihatkan sesuatu kepada teman-teman, tapi ada baiknya saya cek dulu berapa menit ini rekamannya. Jadi saya ngide aja pakai batik ini bekas LPDP 207, LPDP PK Persiapan Keberangkatan 207 Kamala Nagari, kemudian saya menjadi voice over-nya di sana pada saat itu untuk mengisi suara narasi untuk Nakawula, saya masih ingat dengan sangat persis di dalam benak saya. Kemudian, apalagi saya pakai batik langsung, saya pakai kacamata, seperti itu. Saya merasa sesuatu yang nyaman, saya hidupkan air conditioner gitu kan. Kadang itulah yang menjadi autism itu dengan sensor-sensor kecil, detail-detail kecil dalam kehidupan kita, itu menjadi sangat peka gitu loh. Lampu contohnya, kacamata, ya, kemudian, jam tangan seperti ini, jari jemari, lalu suara air conditioner, dan bagaimana cara saya mendapatkan air conditioner ini dengan susah payah, ya, dengan segala macam perjuangan saya, dengan tantrum, berbagai macam tantrum, episode tantrum yang saya lalui, berbagai macam teriakan ya, yang mana saya tidak memaksa bagi orang lain untuk mengerti saya, tetapi itu tadi, apabila kita masih memiliki akal sehat, maka kita akan memandang autism dengan lensa khusus, ya. Itu adalah special request dari kami semua, pandanglah kami dengan lensa khusus. Kami memang ingin dipandang setara, ya, tapi tidak dikasihani juga tentunya, tapi pandanglah kami dengan lensa khusus. Apakah itu bentuknya seperti privilege atau tidak, bisa jadi iya, bisa jadi tidak,
ya, privilege terhadap kami dengan autism, ya. Tentu saja kami kan neurodivergent, tentu saja proses otak kami berbeda dengan neurotipikal seperti Anda semua yang mungkin neurotipikal di luar sana. Jadi masing-masing dari kita beragam, gitu. Dan ini saya ingin katakan seperti hal-hal kecil, contoh suara, eee, AC, air conditioner, langkah kaki saya, 5 langkah kaki ke depan, kemudian cara membuka pintu, cara saya menggeserkan jari jemari saya, cara bagaimana saya berartikulasi, begitu. Saya sudah kepala 3 sekarang. Jadi mungkin ada sedikit banyaknya pengalaman yang bisa saya share, tentu saja saya memprosesnya dengan gaya saya, dengan skala prioritas yang ala saya, walaupun mungkin saya bisa dibantu oleh teman-teman semuanya menggunakan metode-metode skala prioritas atau bagaimana cara kita mengeksekusi sebuah tugas ya. Saya tentu saja pasti akan mendengar input ini dari teman-teman semuanya, gitu. Ini obrolan pembuka. Jadi saya cek dulu sebentar menitnya. Oke, 13 menit berjalan, saya percaya Sony Alpha ini bisa mengantarkan saya hingga 25 menit ya, maksimal. Jadi saya masih tetap lanjut dan fokusnya juga saya harap, halo, bagaimana? Saya di belakang ada kaca dan saya ini menghadap ke lensa, gitu. Semoga fokusnya kepada saya ya, gitu. Halo, oke, saya memang sudah ngonten berkali-kali atau beberapa kali di podcast Senam Otak, bersama dengan saya Sabiru Natalegawa, di podcast Senam Otak atau mungkin bisa juga dipanggil sebagai Naiful J. Rangkuti. Kalian bebas mau memanggil saya Sabiru, Biru, Naiful, atau Rangkuti, atau Arang, bagaimanapun, asal jangan panggil saya idiot, bodoh, dan autistik, begitu. Karena itu jujur saja menghina, seperti itu. Dan itu agaknya kurang pantas untuk dilakukan. Kemudian beberapa konten, saya sempat ngonten tentang aura farming, kemudian self focus, self appreciation. Jadi get back on track mungkin sudah menahun lamanya saya mungkin sudah 100 video, 200 video dan kemudian di-take down oleh YouTube karena kesalahan saya sendiri. Saya iseng dan jahil gitu. Eee, saya tidak bisa jelaskan lebih lengkapnya di sini, tapi intinya seperti itu. YouTube, memberikan violation, saya melarang sesuatu yang menjadi violation YouTube, gitu. Mungkin kalau ada teman-teman di Google Indonesia sekarang di sini, saya mohon, apa namanya, diringankan seperti itu. Jadi beberapa kali konten akhirnya panggilan hati saya mulai muncul ya, "Ayo konten tentang autism," gitu. Karena saya ingin menjadi mercusuar bagi teman-teman dengan autism di luar sana, baik itu yang sangat sulit untuk diajak berkomunikasi maupun yang, masih bisa diajak berkomunikasi, begitu. Karena kan itu, mmm, derajat itu tadi ya, derajat autism-nya pada individu dengan autism itu berbeda-beda. Ada yang, mild, ada yang moderate, ada yang acute gitu kan, acute autism gitu. Ada yang moderate autism, ada yang mild autism, gitu. Kalau saya berangkat dari moderate pada saat itu. Jadi ini adalah sebuah kisah yang tentu saja sangat saya ingat dari ibunda saya, ibunda tercinta, ketika mengantarkan saya yang masih berusia 4 tahun menuju 5 tahun ke seseorang psikolog ya. Pada saat itu saya, Sabiru yang masih kecil, tidak dapat melakukan kontak mata sama sekali dengan seseorang yang berbicara di depannya, gitu. Jadi kalau dibilang, "Halo Biru," gitu kan, ya, "Halo Biru, bisa tolong lihat mata ibu?" Ibu psikolog maksudnya. Tidak seperti itu menangkap dan merespon dengan baik. Jadi pada saat 4 menuju 5 tahun itu, saya itu kayak, "Halo, Naval," gitu kan, "tolong lihat ke sini, tolong lihat ke sini, kamu bisa ikuti jempol ibu, bisa ikuti jempol saya." Lalu kemudian saya seperti itulah yang saya lakukan jadi, "Hah? Hah? 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 Hah?" Nah itu. Jadi memang concentration span atau attention span saya itu tidak sama dengan individu normal. Makanya saya pernah melihat sebuah gambar di mana edukasi itu seharusnya inklusif. Jadi seperti ini, anak hiu belajar di laut, anak monyet belajar di pohon,
anak buaya belajar di rawa, kemudian anak elang belajar di udara, gitu. Jadi setiap anak atau tunas bangsa, ya, setiap anak atau tunas bangsa itu berbeda-beda, kemampuannya. Jadi memang, jangankan di Indonesia, saya percaya di luar Indonesia sekalipun, ya, begitu, saya percaya di luar Indonesia sekalipun seperti di Eropa, di, India gitu kan, di, Rusia, yang namanya rasa ingin menyamaratakan setiap pribadi itu sangat dominan. Jadi anak hiu disuruh untuk belajar di darat, anak elang disuruh belajar di air gitu kan, atau mungkin begini, anak hiu belajar di darat, anak elang belajar di darat, anak buaya belajar di darat, dan kemudian anak monyet belajar di darat. Jadi edukasi yang menimpa ke semuanya, sedangkan mereka berasalnya dari laut begitu ya. Mereka berasalnya dari udara, bukan berarti bentuk kita sama sebagai manusia, bukan berarti kemampuan kita sama, gitu. Ini edukasi yang tentu saja dalam 5 tahun belakangan ini, inklusif menjadi kata kunci yang sangat populer dan mulai digaungkan. Indonesia tentu saja akan berkiblat pada dunia barat dan dunia internasional. Jadi kalau misalnya di internasional itu sudah mulai digaungkan inklusif, autism, disability, disability policy, kemudian, PWD, person with disability popularity, I mean it's gaining popularity gitu ya. Kalau dunia internasional dan apalagi dunia barat yang notabene-nya sangat masif ya, pasti Indonesia akan ikut. Tapi dengan kecepatan yang itu tadi, yang saya bilang, Indonesia tidak secepat Jepang. Nah, dalam mengikuti hal ini, Indonesia tidak secepat Finlandia, Indonesia tidak secepat, Irlandia, tidak secepat Inggris Raya, tidak secepat Amerika, Indonesia tidak secepat Korea. Ya, itu yang saya bilang, itu. Gitu. Jadi autism, ada yang mungkin bisa lebih cepat dari individu normal, ya. Ada yang kecepatannya sama seperti Indonesia, gitu. Jadi kita sebagai anak manusia bolehlah tersenyum, tertawa, dan tentu saja, apa ya, melihat bahwa hal-hal seperti ini tuh hadir di sekitar kita. Jadi dari satu anak di taman kanak-kanak, ya, itu tentu saja sudah berbeda dengan anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Mungkin anak nomor 3 dengan anak nomor 4 sama, tetapi tidak hanya dengan anak nomor satu gitu. Jadi menarik ini, sebagai fenomena yang menarik. Saya tertatih-tatih loh hidup di sini, di Indonesia ya. Mungkin kalau saya belak-belakan dan jujur saja mungkin kalau saya tinggal di Australia sejak saya masih di taman kanak-kanak, mungkin beban ini akan lebih ringan, begitu. Dan ketika saya melihat adanya hashtag "kabur aja dulu", tentu saja pikiran saya sudah pasti kabur dari Indonesia menuju ke Australia, gitu. Tapi, tidak sepenuhnya saya telan bulat-bulat dan tidak sepenuhnya saya ingin agendakan seperti demikian. Jadi mungkin kabur ke Australia 5 bulan, kemudian balik lagi ke Indonesia 2 bulan, gitu. Seperti itu. Dan saya tidak lagi ngobrol tentang devisa negara, kontribusi pada negara, seperti bukan. Tapi lebih kepada, eee, sebagai individu-individu yang tentu saja sebagai individu di muka bumi ini bebas roaming ke mana-mana di muka bumi ini. Kita kalau memiliki kesempatan kita bisa ke Australia, kita bisa ke Amerika gitu kan. Mungkin memang taraf kesejahteraannya dari negara langsung kepada penduduk di negara tersebut itu sendiri berbeda-beda. Australia nomor 5, Indonesia nomor 3, Amerika nomor 2, atau mungkin jadi, dan negara maju bukan bukan berarti tentu mengayomi warganya dengan baik gitu, tidak selalu pasti. Tapi ya saya tahu bahwa Australia memiliki Australian Autism National Autism Day maksudnya, ya. Di Australia itu ada Australian National Autism Day, gitu. Tentu saja sebagai individu dengan autism saya ada kecenderungan memiliki bias dong, gitu. Saya lebih suka dengan konsep seperti itu, karena di Indonesia belum ada sama sekali.
Tapi tidak masalah, lagi-lagi saya harus maklum dengan teman-teman di Indonesia semuanya ya, yang juga tentu memiliki masalahnya sendiri. Karena setiap daripada kita memiliki masalah dan, mmm, hal yang harus dihadapi masing-masing gitu. Ini masih running? Ya, kalau gitu saya mau buka aja dulu. Saya mau maem, ayo kita maem sushi jam segini, barusan pesan pakai ShopeeFood, dan saya adalah pengguna setia SPayLater, begitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, ibu, kakak yang memiliki, adik dengan autism atau saudara yang masih muda dengan autism, bisa coba japri saya aja, nanti saya sharing tipsnya bagaimana membangun kecerdasan sebagai individu dengan autisme gitu ya. Membangun apa yang kita tidak bisa, kita coba bangun gitu kan. Saya waktu kecil kan mengalami diskalkulia, jadi saya nggak ingat, nggak bisa menghitung nomor, tidak bisa menjumlah, mengurang, membagi, tapi memang saya sangat dibentur, di situ saya dibentur-bentur dengan pendidikan sekolah dasar negeri untuk tetap bisa begitu. Ya walaupun saya tergopoh-gopoh seperti itu bahasanya. Autism tuh, the general pictures ya, the general pictures of autism adalah sensori, itu saya ingin katakan. Hmm, sensori, ambil makan ya. Jadi oke kita matikan dulu kali ya videonya, kita lanjut di video yang kedua. Oke, gimana ini? Ada? Hmm, coba saya ingin ke diri, saya tuh pakai celana ini celana dari adik saya. Autism tuh sensori, teman-teman. Jadi, kalau menurut saya, menurut pengalaman saya sebagai individu dengan autism yang sudah beranjak dewasa, apakah fokus? Taklukkan sensorinya, bukan manjakan sensorinya, tapi lebih kepada maintenance ya. Jadi jaga kestabilan sensorinya bagi individu dengan autism, maka individu dengan autism ada kemungkinan ya, ada kemungkinan dan ada apa namanya, peluang peluang yang lebih besar untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sehari-harinya, gitu. Sensori itu seperti, cahaya, kemudian suhu, kemudian suara, lalu, taktil atau sentuhan, kita nggak bisa sembarangan memang menyentuh individu dengan autisme. Ah, ada apa tuh?
Oke, lanjut lagi teman-teman, tadi videonya terpotong karena kameranya mengalami overheating, ya nggak apa-apa, mmm, ini kita pakai iPhone jadul dulu, yaitu iPhone 8 Plus gitu. Hmm, jadi balik lagi tentang itu ya teman-teman sensori ya. Hmm, Teman-teman mohon izin saya makan dulu karena lapar ya. Hmm, Buka lagi sushinya. Jadi, yang dimaksud dengan sensori itu seperti itu tadi, saya coba jelaskan lagi, dan yang harus dijaga dari individu dengan autism itu adalah, asupan makannya kalau bisa lebih banyak serat, fiber seperti itu ya, kemudian protein. Jadi kalau gula sebisa mungkin dikurangi, seperti susu kental manis atau misalnya, eee, minuman ringan yang memiliki gula tambahan seperti soda, walaupun saya demen sekali dengan yang seperti itu. Dan olahraganya gitu kan. Jadi memang, ada baiknya memang dihitungnya seperti ini, setiap individu dengan autism kadangkala yang levelnya berat ya, yang levelnya berat itu tidak bisa, maaf, tidak bisa menyadari bahwa berat badan dia berapa, kemudian, eee, tinggi badannya berapa. Jadi memang dihitungnya seperti ini, apabila sosok dengan autism itu tinggi badannya adalah 170 atau 160 atau misalnya 150, jadi kalau bisa berat badannya itu tadi disamakan aja dengan 170 berarti berat badannya 70 kilo, 160 berarti berat badannya 60 kilo gitu. Jadi itu bisa diatur melalui, kalau saya sih menyarankan, walaupun sebenarnya mungkin agak susah ya, meminta, individu dengan autism yang sangat berat sekali untuk diajak berkomunikasi itu untuk merasakan sayur, tapi kalau dibiasakan, walaupun sebenarnya itu ada nggak enaknya juga ya bagi individu dengan autism gitu. Nggak masalah, dibiasakan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi perlahan-lahan prosesnya. Sehingga nanti dia terbiasa mencecap rasa sayur mayur begitu. Mmm, ya mungkin ini, dapat menjadi penolong bagi teman-teman, mmm, atau bapak dan ibu di luar sana yang memiliki buah hati yang, dengan kondisi, autistic spectrum disorder, seperti itu. Dan tentu saja autism, ASD dengan ADHD itu berbeda, namanya saja udah beda, ya kan. Ada buku panduan DSM, Diagnostic and Statistical Mental Disorder, mhm, itu berbeda-beda. Ini sebentar, mana ya remote-nya ya? Oh, ini dia remote-nya. Hmm, oh no, oh no, papa dan mama di luar sana yang punya anak dengan autism, please banget jangan kaget apabila dinyatakan bahwa putra-putrinya memiliki autism. Dicerna saja secara perlahan-lahan ya, biar normal kan hal seperti itu. Jangan menyesal, jangan benci, karena
buah hati Anda yang memiliki autism itu tidak diminta untuk terlahir sebagai autism gitu loh. Hmm, halo, memang kelakuan individu dengan autism itu ada-ada aja kelakuan anehnya, kelakuan aneh dan unik. Oke, ini udah mulai ngeblank, berarti udah waktunya aku undur diri karena aku nggak bisa kelamaan ngomong, harus ada jeda dulu. Ini ya yang disebut sebagai warna pada individu dengan autism. Tingkat, daya tahan konsentrasinya itu nggak bisa mensamaratakan dengan peserta-peserta yang mengambil IELTS, TOEFL gitu kan. Ya bukan berarti kami pesimis ya, bukan. Tapi lebih kepada ya untuk tes-tes seperti IELTS, TOEFL aja kami belum diakomodir gitu. Karena memang dunia ini tuh sebenarnya ya, maaf ya, ciptakan untuk orang normal, gitu. Dunia itu nggak memandang kami, gitu. Iya, kami yang harus mengerti dunia ini, gitu. Oke, moms and dad gitu, papa, mama di luar sana yang punya anaknya yang masih kecil dan autism atau mungkin, apa namanya, udah gede gitu juga, tapi masih dalam pengawasan saudara-saudaranya, jangan takut, adik Kakak jangan takut kalau misalnya ada yang tutup usia, papa atau mamanya atau bahkan, individu dengan autismnya sendiri, nggak apa-apa, karena kematian adalah elemen dari adanya kehidupan gitu, kalau saya boleh bijak berkata-kata. Oke, nanti disambung lagi ya obrolan pembukanya, saya mungkin akan lebih detail lagi ditemani oleh ibunda saya. Jadi waktu itu tuh, waktu masih kecil itu ke psikolog tuh, kemudian disuruh melihat, eee, jempol itu tidak bisa, patah-patahnya nggak bisa. Dan ya memang individu dengan autism itu hidup dalam kepalanya sendiri gitu, dia punya dunianya sendiri gitu, apalagi yang autistiknya berat ya. Dia memang memiliki emosi, dalam artian dia bisa merasakan kasih sayang, tapi tidak dalam kompleks yang hampir mendekati manusia normal. Jadi namanya juga, individu dengan autism kan, gitu. Apalagi, level atau derajat autismnya berat gitu. Saya juga pada saat itu ya moderate sampai akhirnya sekarang jadi mild walaupun sudah sepenuhnya mild. Jadi tetap ada. Jadi autism itu adalah, kelainan bukan penyakit ya. Jadi kalau penyakit itu bisa sembuh, tapi kalau kelainan itu tidak bisa sembuhkan. Saya sampai kakek-kakek pun sampai kakek-kakek sekalipun saya pasti akan tetap autistik. Lalu bagaimana jika kan saya bertanya lagi, lalu bagaimana jika diagnosa dari psikolog yang pada saat itu menganalisa saya bahwa saya autistik itu salah gitu. Walaupun saya udah menemui beberapa psikolog, bahkan psikolog saya itu sudah sampai 15 orang kalau nggak salah gitu. Itu bukan lagi nyari second opinion, tapi emang doyan aja ketemu sama psikolog gitu. Karena di di tempat psikolog saya itu ada yang namanya meditasi, kemudian jadi menganut seperti Zazen, Japanism. Jadi kita meditasi zen gitu ya, zen kembali ke titik nol gitu, stuff like that lah begitu. Oke, nggak berpanjang lebar lagi, sampai segitu dulu aja videonya. Ini di-blending nih hasil rekamannya dari Sony Alpha 1 dan dari iPhone 8 Plus 1 gitu. Ini iPhone jadul masih saya awet-awet, karena saya senang sekali sama barang-barang lama punya adik saya, punya saya. Kalau masih bisa dirawat, diganti spare part-nya, kenapa tidak? Tuh, jangan dilem biru melulu gitu, lempar beli yang baru, jangan. Oke, dadah, bareng sama saya Sabiru atau aku Sabiru di sini di podcast Senam Otak.
ini adalah obrolan awal membahas tentang autism begitu. Nanti mungkin bisa dilanjut lagi di episode berikutnya yang tentu saja menjadi, jalan penerang atau lentera penerang bagi, moms and dad atau papa mama di luar sana yang masih, kecil-kecil putra atau putrinya yang ada autistiknya gitu, atau mungkin mulai beranjak dewasa, bisa sharing-sharing, ngobrol, konsultasi tanpa dipungut biaya sama sekali. Kalaupun saya perlu dagang sekalipun ya, saya sih afiliasi aja kalaupun saya membutuhkan support teman-teman, di luar sana, ya udah di-check out aja ini, apa namanya, parfum namanya Heaven Scent si Fiori. Kan saya juga sebagai anak autism pengen juga dong merasa normal dan merasa termanusiakan gitu. Saya pengen merasa wangi dengan parfum ini, saya jadi wangi, jadi nyaman. Lagi-lagi sensori, jadi saya pakai ya, hmm, wanginya mahal, wanginya mahal. Itu ya saya katakan dari, parfum Heaven Scent si Fiori sekarang berubah namanya jadi si Viola. Pokoknya tinggal di-check out aja di keranjang kuningnya di di TikTok saya, nanti saya kasih linknya, gitu. Nah itu bentuk support terhadap saya nggak pungut-pungut biaya gitu, nggak minta-minta biaya, ngemis-ngemis minta biaya, saya bukan seperti itu. Ini tinggal di-check out aja, ini kan sekarang udah ada, TikTok affiliate ya. Jadi dari, pembelian kamu ini, di Heaven's Gem ini, saya mendapat, apa tuh namanya, komisi gitu. Jadi saya sebenarnya tadi pengen gimana, saya pengen tabrak langsung nih promosiin tentang ini gitu, ke depan teman-teman semuanya, tapi saya rasa kayak, ih kayaknya kurang deh, lebih baik saya cerita dulu, fokus cerita dulu tentang autism-nya, baru nanti saya, apa namanya, cerita, afiliasi saya gitu, tentang afiliasi. Ini bisa di-check out aja di keranjang kuningnya di TikTok saya, di TikTok Keluarga Dasum atau Podcast Senam Otak gitu. Bareng dengan saya Sabiru Natalegawa di Podcast Senam Otak. Makanya mikir dong. Dadah.